Wajah Chang Hao Miao berubah sedikit, dan dia mencubit taktik itu lagi dan lagi. Dan akar pohon berubah menjadi pedang kayu itu. Pedang kayu itu vertikal dan horizontal, dan cahaya pedang mengamuk. Namun, setelah pedang kayu bertarung sengit dengan langit dan laut biru selama beberapa saat, seekor binatang laut yang ditransformasikan oleh gelombang amarah meraung dan mengguncang pedang kayu itu beterbangan. Wow! Artefak Kekaisaran Bihai, atau jiwa kaisar di antara artefak Kekaisaran Bihai Binuhai mengambil kesempatan ini untuk langsung melayang ke langit. Kaisar Bihai, sangat kuat. Pada saat ini, Qin Yichan menyelesaikan ribuan senjata yang datang di gelombang kemarahan. Semuanya melonjak ke langit, berdiri di atas Wen Tiangwan. Chang Hao Miao mengertakkan giginya secara diam-diam, tanpa diduga dia bahkan tidak bisa menyimpan senjata Kekaisaran Bihai. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bihai Imperial Tool akan kabur. Apalagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, mempertahankannya. Kulit Qin Yichan juga tidak pasti. Setelah pemurnian ini, artefak Kekaisaran Bihai benar-benar mereproduksi kekuatan artefak Kekaisaran, dan itu benar-benar kuat. Qin Yichan harus senang karena senjata Kekaisaran. Tapi yang tidak mereka duga adalah saat jiwa Kaisar Bihai dihidupkan kembali, dia memilih untuk melarikan diri secara langsung. Qin Yichan awalnya merasa bahwa perseteruan yang tidak menyenangkan antara klan Bihai dan klan Dike harus menjadi pertempuran yang menentukan melawan mereka, tetapi inilah yang mereka inginkan. Tapi siapa sangka, artefak Kekaisaran Bihai berubah menjadi gelombang virus, melonjak ke langit. Qin Yichan berulang kali menggunakan ruang dan waktu, tetapi tidak bisa menghentikannya. Di antara mereka, bukan hanya karena alat Kekaisaran Bihai adalah alat kekaisaran, kaisar yang agung itu agung. Yang lebih penting, Bihai Dadao juga merupakan sejenis evolusi air Dadao. Air itu tidak kekal, dan sangat sulit untuk menghentikannya dengan intersepsi. Dan jelas, arah pelarian Kaisar Bihai adalah Tianhe. Ingin pergi? Tanda seru. Semua kekuatan Ke Tiangxuan saling memandang, dan mereka berubah menjadi cahaya ilahi tanpa penjelasan apapun. Mereka ingin mengusir, sama seperti jika tentara kaisar yang akhirnya mengorbankan pengorbanan mereka melarikan diri, mereka akan kalah. Qin Yichan juga merupakan bayangan tajam para dewa. Setelah melintasi lapisan angkasa, dia tiba-tiba berteriak, "Senior, jangan semua ikuti." Senjata kerajaan Bihai keluar, dan gerakannya pasti tidak kecil. Tidak bisa menyembunyikannya dari langit. Bahkan Qin Yichan tidak pernah percaya bahwa di antara puluhan juta pasukan di Wen Tiangwan, dia tidak dapat menemukan eyeliner surgawi. Dan jika semua Master Wen Tian pas hilang, dan pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ke Tiangxuan terkejut dan berkata, "Pamannya, Saudara Hao Miao, tolong jaga dulu. Saya akan menunggu Saudara Nianmu dan yang lainnya menemani Tianxing untuk mengejar tentara kaisar." Wu Qitian berkata, "Penerbanganku tidak lebih lambat dari yang kelima. Kamu tetap dengan yang kelima. Dan aku akan mengejarnya dengan Tianxing." Kekuatan besar tidak menginginkan bekas tinta. Setelah diskusi, dua tetua umat manusia, Ke Tiangxuan, dan 4 kaisar Wu Qitian, ditemani oleh Qin Yichan, meledak di langit. Namun, senjata Kekaisaran Bihai sangat cepat. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang prajurit kekaisaran sejati. Apa yang tidak diketahui Qin Yichan adalah bahwa di tengah sungai Tianhe, di atas kapal utama angkatan laut yang menjaga langit dan berlayar di seluruh sungai Tianhe, sebuah suara cepat terdengar. "Laporkan. Laporkan ke Jenderal." Bihai Bis di Baojiang tiba-tiba gelisah. "Silakan lihat." Shen Zenglan mengenakan jubah militer, megah, dan dia terkejut mendengar bahwa dia turun untuk melapor. Tanpa alasan, bagaimana Anda bisa gelisah? Tiba-tiba, mata Shen Zenglan terangkat. "Ya." Saudara Xingxing berkata bahwa Kaisar Ke tidak hanya menyelamatkan Huaxu dari umat manusia, tetapi juga bertemu dengan 2 mantan kaisar agung. Baik peta prajurit dan palu kaisar diteruskan ke umat manusia. Mungkinkah anti pencuri mengandalkan palu kekaisaran untuk mengorbankan senjata kerajaan Bihai? Shen Zenglan tidak berani ragu, dan dia akan menceritakan masalah ini kepada Kaisar Surga. Pada saat ini, jauh di Istana Surgawi, kuil Tuan Harem, burung-burung dan bunga-bunga harum, dan para dewa bermekaran, dan hati Raja mabuk. Suara Kaisar datang dalam gelombang. "Kamu bilang kamu tidak bisa membunuh kelompok anti pencuri beberapa kali berturut-turut, dan Huasu dipaksa untuk menandatangani kontrak surgawi. Bukankah hewan murahan itu akan sombong di depan kaisar yang bermartabat, dan kamu tidak akan bisa membunuh mereka?" Permaisuri penuh kesalahan, dan bahkan tidak memberikan wajah kepada kaisar. Tetapi dalam teguran seperti itu, tampaknya ketika keduanya sendirian, mereka bukan lagi 2 tuan yang mendominasi dunia, tetapi pasangan yang mendukung mereka sepanjang jalan. Kaisar Surga juga mengerutkan kening, dan berkata tanpa daya, "Aku tidak mau. Tapi itu Huaxu. Putri Naga dan Burung Phoenix." Permaisuri menepuk altar batu giok tempat diukir tarian Phoenix, kentut. "Aku adalah ibu dari langit dan bumi. Dan kamu bahkan adalah ayah dari langit dan bumi.
jadi kamu harus takut padanya. Kaisar surga pahit, tetapi pada saat ini, dia melihat laporan Shen Zengran. Apa? Kamu bilang Behaviors Beast itu abnormal? Zengran, Anda benar, ini mungkin memang disebabkan oleh anti pencuri. Setelah beberapa saat, Kaisar tidak lagi menjadi wajah cemberut di depan Kaisar, melainkan melemparkan jubahnya, dan Kaisar Huang-Huang bergema di langit. Gelap, bisakah itu terjadi? Dalam sekejap, sosok perlahan muncul di luar kuil permaisuri, berlutut dengan satu lutut, dengan suara serak. Yang Mulia Qi, ada informasi dari garis dalam Wen Tiangwan bahwa memang anti pencuri yang menawarkan artefak Kaisar Bihai. Sekarang Kaisar Bihai muncul kembali dalam gengsi Kaisar, dan bahkan jiwa Kaisar telah pulih, tetapi ia telah melarikan diri dari Wen Tiangwan. Anti pencuri gagal untuk tinggal, dan sekarang mereka melarikan diri ke Tianhe. Lari ke Tianhe. Kaisar menyipitkan mata sedikit, sambil berpikir. Apa yang ingin dilakukan di Furan yang dikalahkan itu? Rasnya telah musnah, dan dia masih ingin membalikkan langit. Tapi segera, ekspresi Kaisar Surga muncul tegas. Kelompok anti pencuri benar-benar berani, dan pencuri anti tulang dari Keiyutian belum meninggalkan celah. Jadi mereka berani mengorbankan tentara Kaisar. HMPH, aku tidak berharap Kaisar Bihai melarikan diri. Berbicara tentang artefak Kaisar Bihai, Kaisar Surga menggertakkan giginya lagi, matanya marah. Senjata Kaisar Bihai, itulah yang kuberi hadiah pisau pencuri. Jika aku tidak memberikannya sekarang, itu bukan miliknya. Pisau pencuri dan keempat anti pencuri semuanya mengejar artefak kekaisaran Bihai. Bagus sekali. Ini adalah kesempatan berkah. Dengan gelombang jubah Kaisar, bahkan jika itu memanggil Raja Surgawi. Dan permaisuri memperhatikan semuanya. Matanya mengalir dan niat membunuh muncul. Itu pisau pencuri lagi. Istana ini akan melemparkannya ke istana Yujing, dan dia tidak akan pernah menyerah. Ketika sampai pada kata-kata Feng Tianxing, permaisuri mengertakkan gigi dengan kebencian. Yang Mulia, biarkan istana ini secara pribadi memimpin para pejabat, bunuh pencuri, dan tangkap tentara Kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Langit terkejut, sedikit terkejut. Zitong, tapi seorang pencuri, bagaimana Anda bisa membuatnya sendiri? Selain itu, Tianhe berbahaya. Jika menyakiti Anda, itu akan menyakiti hati saya. Petik 2. Ketika Kaisar mendengar kata-kata itu, dia mencibir. Yang Mulia lega. Keiyutian sulit untuk keluar dari retret. Siapa yang bisa menyakiti selir anti pencuri itu? Kaisar berkata bahwa wajahnya sedikit berubah. Tetapi dia mengatakan ketidakberdayaannya. Zitong, sebenarnya, saya khawatir Anda adalah Kaisar saat ini. Tetapi Anda telah mengambil inisiatif untuk menipu menantu Keiyutian. Jika masalah ini diteruskan ke semua ras, bukankah dunia yang lebih harus disalahkan untuk Anda?